Bupati Semarang beserta rombongan memasuki tempat acara. Panitia pemungutan suara PPS Kabupaten Semarang pada pemilihan umum tahun 2024 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pengambilan sumpah janji dan pelantikan anggota panitia pemungutan suara se-Kabupaten Semarang. Jauhkan kami dari segala fitnah dan bencana, serta bukakan pintu rahmat-Mu, agar kami tiada sesat menyesatkan. Jauhkan kami dari hal-hal yang subhat dan terlarang. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pendahulu kami yang soleh, dan jadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah kepadamu. Allahumma wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pemilihan umum tahun 2023 dan 2024. Keempat, keputusan ini berlaku untuk Roziati Rahayu, Kelurahan Kupang, Anissa Hidayatul Rahman, Isnaini Nadia, Tri Nuryanti, Faradila Ari Salsabila, Kelurahan Lodoyong, Aditya Narwastu Putra, Nizar Farudin, Eka Proklama Wardani, Kelurahan Ngamping, Albertus Aris Yustanto, Maria Magdalena Umi Kurniawati, Andin Soliha, Kelurahan Panjang, Mas Budi SPDI, RAK Berni Johanti, Catur Sulistianto, Sulistio, Desa Candi, Mahmud Arisman, Ahmad Asrofi, Nur Sakib, Desa Al-Mughani, Tania Abel Sailani, Mulyanti, Rohati, Komarul. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ambil tempat. Tamu undangan dimohon berdiri. Naskah pengambilan sumpah janji anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah akan mengambil sumpah saudara-saudara sebagai anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa sebelum menjalankan tugas anggota panitia pemungutan suara mengucapkan sumpah janji.
Sebelum saya mengambil sumpah janji, bersediakah saudara-saudara saya ambil sumpah janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tanggung jawab terhadap tegaknya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sumpah ini pada hakikatnya merupakan pernyataan seseorang yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar kesadaran. Sadar pula bahwa sumpah ini di samping disaksikan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Dengan demikian, Katolik, Hindu. Untuk yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Untuk yang beragama Katolik, Kristen, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Allah, saya berjanji. Demi Tuhan Allah, saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, ikuti kata-kata saya. Om Atah Parama Wisesa. Om Atah Parama Wisesa. Selanjutnya, tugas dan kewajiban saya Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemungutan suara sebagai anggota pemungutan suara dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Kristen, Katolik, ikuti kata-kata saya. Yang mewakili agama Kristen, Bapak Dedi Novianto. Yang mewakili agama Katolik, Bapak Hendrikus Gatot Ari Wijayanto.
yang mewakili agama Hindu, Bapak Duyanto. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang berkenan tanda tangan. Selanjutnya para saksi dipersilakan tanda tangan. Saksi 1, Bapak Ahmad. Saksi 2, Bapak Bambang Setiono. Penandatanganan selesai. Saksi 2, Bapak Bambang Setiono. Penandatanganan selesai. Mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Selasa tanggal 24 bulan Januari tahun 2023. Saya, Maskop Asyadi, dengan ini resmi 4 sampai dengan 22 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan se-Kabupaten Semarang untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan umum tahun 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Berkas 24 Januari 2023, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, Maskop Asyadi. Saksi dipersilakan kembali ke tempat. Fakta integritas anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas demi masa depan demokrasi negara dan bangsa yang lebih baik. Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 bulan Januari tahun 2023, bertempat di berkas saya, anggota Panitia Pemungutan Suara dari Kecamatan Tengaran, Desa Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu dengan menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa atau kelurahan yang telah ditetapkan oleh 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6.
menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan, yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu, yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 10. Membantu KPU Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan penuh waktu, jujur, dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menyatakan janji, Erna Yuliana Lailiatur Rahmiah, saksi, Ketua Umum Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi. Dipersilakan tanda tangan yang menyatakan janji, Saudari Erna Yuliana Lailiatur Rahmiah. Saksi, Ketua Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, Bapak Maskup Asyadi. Pelantikan selesai. Dipersilakan kembali ke tempat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Bupati Semarang yang berkenan hadir dan menyempatkan waktu pada pagi hari ini. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Kabupaten Semarang, Bapak Kapolres Semarang atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa atau yang mewakili dari Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Semarang, yang kami hormati Bapak Komandan Kodim 0714 Salatiga atau yang mewakili, yang kami hormati dan kami banggakan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Bapak Rudinal yang berkenan hadir kedua kalinya dalam acara pelantikan PPK dan PPS pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati segenap pimpinan OPD di Kabupaten Semarang yang hadir, Bapak Ibu Camat atau yang mewakili. Yang kami hormati Komisioner KPU Kabupaten Semarang, Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Semarang, Bapak Ibu Kasubag serta jajaran staf sekretariat KPU Kabupaten Semarang. Yang kami hormati Komisioner KPU Kabupaten Semarang, yang kami hormati Ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Semarang, dan yang kami banggakan PPS 2024. Ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang kemudian nanti teman-teman PPS akan melaksanakan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu tahun 2024. Perlu disampaikan bahwa tadi saudara-saudara sudah mengangkat sumpah bahwa hari ini selain disaksikan oleh yang hadir, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga saksi ini kemudian ditindaklanjuti dengan fakta integritas dari yang dibacakan dari perwakilan yang kemudian nanti Ibu Bapak semuanya akan menandatangani. Salah satunya adalah membantu tugas-tugas KPU Kabupaten Semarang dalam rangka tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Nah, tentu tahapan-tahapan ini harus diwujudkan dengan komitmen. Karena begitu melamar, mendaftar, kemudian terpilih, tentu komitmen dari Bapak semuanya dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota PPS ini harus diwujudkan dan dilaksanakan.
Ini akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Pemilu tahun 2024 ini merupakan pemilu serentak, karena tanggal 14 Februari 2024 ini akan melaksanakan pemilihan untuk Presiden, DPD, kemudian DPR RI sampai dengan DPR Kabupaten Kota. Kemudian tanggal 27 November 2024 adalah pelaksanaan pemilihan atau yang disebut dengan pilkada, yaitu pemilihan untuk gubernur, bupati maupun wali kota. Nah, tentu dalam rangka pemilu atau pemilihan umum serentak tahun 2024 dibutuhkan profesionalitas, integritas, termasuk vitalitas diri. Kesehatan perlu dijaga, karena dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024 ini membutuhkan energi yang luar biasa. Dan tentunya profesionalitas, kemudian imparsialitas harus diwujudkan. Tidak ada lagi bahwa nanti laporan berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang kemudian tidak bersikap adil terhadap terhadap peserta pemilu tahun 2024. Semoga ini bisa diwujudkan ke depannya, dan kemudian nanti teman-teman PPS bisa melaksanakan tahapan-tahapan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu tadi disampaikan Bapak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, PPS ini di atasnya ada PPK, kemudian ada KPU. Nah, tentu secara berjenjang Ibu Bapak semuanya akan menerima perintah. Dan besok pagi PPK akan diundang KPU Kabupaten Semarang berkaitan dengan yang pertama adalah pembentukan sekretariat PPS. Kemudian dilanjutkan juga dengan pembentukan Pantarleh yang menjadi kewenangan dari PPS atas nama KPU Kabupaten. Ini dalam waktu yang cukup singkat, tentu koordinasi diperlukan, kerjasama diperlukan. Ya, terpilih bahwa anggota PPS ini berbagai macam dari elemen masyarakat yang ada. Oleh karena itulah sudah saatnya mulai hari ini, begitu sudah dilantik, tentu Ibu Bapak semuanya harus saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan menjaga kekompakan dalam tim. Kalian semuanya, Ibu Bapak semuanya sebagai bagian dari KPU Republik Indonesia. Bagaimana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa KPU itu sampai dengan jajaran KPPS, bahkan KPPS di luar negeri itu adalah bagian jajaran penyelenggara pemilu. Oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama kami mengucapkan selamat, dan kemudian bahwa beban, tugas, dan tanggung jawab sudah ada di pundak Ibu Bapak semuanya untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, sebagaimana arahan, kami akan memutarkan video sambutan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah untuk dapat disimak kita bersama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh jajaran penyelenggara pemilu di Jawa Tengah, baik kawan-kawan KPU Kabupaten Kota, kawan-kawan PPK, serta kawan-kawan PPS yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat pada saat pelantikan PPS se-Jawa Tengah yang dilaksanakan secara serentak. Seluruh jajaran yang saya banggakan, pertama-tama saya mengucapkan selamat atas dilantiknya saudara-saudari pada hari ini sebagai anggota PPS. Jajaran penyelenggara ad hoc memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, baik di tingkat desa ataupun kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu di Jawa Tengah agar selalu menegakkan nilai-nilai dasar organisasi dengan menanamkan nilai-nilai profesional, mandiri, dan berintegritas. Saudara-saudari harus turut menjadi bagian dari KPU untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Berikanlah pelayanan terbaik kepada peserta, kepada pemilih, maupun kepada seluruh pemangku kepentingan. Karena
sukses penyelenggaraan pemilu memerlukan peran serta dari semua pihak. Salah satu peran penting jajaran penyelenggara pemilu pada setiap jenjang adalah dengan melakukan sosialisasi seluruh ketentuan maupun teknis kepemiluan pada seluruh pemangku kepentingan. Hal itu penting untuk dilakukan untuk mengupayakan penyelenggaraan pemilu yang baik dengan partisipasi masyarakat yang optimal pada setiap tahapan. Upaya KPU Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan publikasi informasi dan sosialisasi, salah satunya dengan memanfaatkan website dan media sosial yang memiliki karakteristik mudah untuk digunakan sebagai sarana penyebaran luasan informasi. Untuk itu saya berharap kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu di Jawa Tengah agar yang pertama aktif menggunakan media sosial. Kedua, mengakses setiap informasi resmi pemiluan dari sumber resmi KPU, yakni dengan mengakses media resmi KPU Republik Indonesia maupun KPU Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, turut berperan aktif mencegah hoax atau berita bohong dan konten yang salah terkait dengan penyelenggaraan pemilu, dan untuk mengikuti seluruh platform media sosial KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Jawa Tengah, memberikan komen dan membagikan postingan tentang informasi kepemiluan. Jajaran maupun pada seluruh pemangku kepentingan, karena sukses penyelenggaraan pemilu memerlukan mohon maaf ya, baru agak bidang-bidang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat para Bapak Ibu jajaran Forkopimda Kabupaten Semarang, ada saat ini Bapak Kapolres Semarang diwakili Bapak Komandan Kodim 0714 diwakili Bapak Ketua Pemda Negeri Kabupaten Semarang diwakili Bapak Kajari Kabupaten Semarang diwakili Ibu Ketua Pendirian Agama Amarah diwakili. Yang saya hormati beliau Bapak mengucapkan selamat dan juga sukses atas pelantikan oleh Bapak Ketua KPU Kabupaten Semarang kepada seluruh panitia pemungutan suara se-Kabupaten Semarang. Semoga senantiasa Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan juga diberkahi Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa dan berangka melaksanakan semua tugas dan kewajiban sebagai anggota panitia pemungutan suara pada pemilu di tahun 2024 nanti. Ini disampaikan oleh Pak Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan juga Pak Ketua KPU Kabupaten Semarang, yang intinya bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Semarang, semoga semuanya berjalan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Kami berpesan mohon untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya secara normatif. Nanti sudah lancar secara normatif, insya Allah semuanya akan berjalan lancar semuanya dan tidak ada efek apapun. Terus sekali yang saya hormati, karena selama pemerintah dan Kabupaten Semarang sekali lagi ucapkan selamat dan sukses. Semoga apa
yang akan dilaksanakan pengabdian Bapak Ibu sekalian juga menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini secara singkat yang saya sampaikan soal pelaksanaan pemilihan umum 2024 lancar, aman, kondusif, tidak ada permasalahan apapun. Kabupaten Semarang tetap ayem, tentrem seperti saat ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Luar biasa. Ya, ayo aku kelas pelakor orang. Memilih untuk Indonesia. Siang, Pak. Kita menunggu bahwa dunia untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Saya suara kita semua harga menentukan masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Gerakan Indonesia teranggulan sehingga praktis nanti di bulan April itu sudah akan ada pembentukan tim seleksi untuk anggota. Maka apa biasa, maka yang negatif ini harus kita cek, tapi tidak sekedar bahwa ketika mendapat informasi yang negatif, karena ini divisinya hukum dan pengawasan, hanya mengawasi saja. Nah ini yang satunya lagi, ini menghadapi situasi seperti ini maka harus kuat menghadapi cobaan makan yang banyak kan itu. Sebetulnya kalau Pak Bambang seperti ini ya, ini Pak Bambang Tiono ya, nasi bungkus. Nah terus ini tadi Pak Sekretaris KPU, ini keturunan Arab. Ini Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Ibu Reta Warastuti. Kebetulan ini pada izin semuanya karena ada isu berkaitan dengan kepemiluan. Ini tadi Kasubag Hukum dan SDM ini masih ada ini, Bu Ani. Ini idolanya Pak SBY ya, Bu Ani Arifah. Kemudian ganti nomor, alasannya kurang benar. Ya sumbutin yang arep daftar, kalau sudah keterima itu berbeda. Tapi saya yakin teman-teman yang ada di sini ini punya komitmen untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 24 jam. Nah, ketika saya nanti bilang KPU integritas 24 jam, gitu ya. Semangat. Ini Ambarawa ini. Ya, Ambarawa luar biasa. Mana yang luar biasa lagi ini? Mana? Tuntang ya? Telogo ya ini? Oh iya.
Logo Pak Iwan. Yang belakang masih belum itu. Belakang itu harus semangat dong. Ini sudah dilantik. Kata Pak Ketua tadi gaspol, nggak pakai rem. Karena besok tanggal 26 sesuai dari KPT 27 putusan KPU RI 27 itu tentang petunjuk teknis pemutakhiran data nanti nyebut saya Bambang ya. Nama saya Elman. Saya masih muda dibandingkan dia, jadi ya wajahnya agak ganteng sedikit ya, lebih ganteng daripada yang di belakang. Ada 3 hal ya, tadi Mas Bambang juga 3 hal, saya juga 3 hal tadi pekerjaan kalian. Yang pertama, karena saya divisi hukum, jadi divisi hukum itu yang menaungi beberapa hal. Yang pertama itu tentang